makanan. Saya sebagai orang Jawa, sebagai orang yang dibesarkan di tanah Jawa ini, jujur paling rindu saya itu dengan tempe ya. Tempe. Di sini orang bisa bilang, tempe lagi. Di sana saya disodori daging, sodori ikan. Saya tanyanya, mana tempenya? Mana tempenya? Halo sobat sekalian, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama kami para frater Seminari Tinggi SPD Surya Wacana Malang dalam konten Permisi, Percakapan Misi. Dalam edisi kali ini sangat berbeda dengan edisi yang biasanya. Mengapa? Karena kali ini kita kedatangan seorang tamu menjadi seorang misionaris yang telah meninggalkan Indonesia kurang lebih 3 tahun. Siapakah beliau? Mari kita sambut bintang tamu kita. Selamat malam, Pastor. Ya, selamat malam, Frater. Ya, sebelum berbicara tentang misi, Pastor, mungkin kita bisa memperkenalkan diri mungkin ya. Bagaimana siapa nama Pater sampai Pater mau berani untuk memilih bermisi di Mozambik. Baik, terima kasih dokter. Para pemirsa Permisi ya, perkenalkan nama saya Agustinus Lintang Adi Cahyo, biasa dipanggil Lintang, lalu ditahbiskan sebagai imam tahun 2018 setelah sebelumnya menempuh pendidikan di SPD Malang dan Batu ini. Tahun 2018 saya ditahbiskan di Surabaya, lalu saya mendapatkan penempatan pertama di Mozambik sesuai SK yang diberikan oleh Superior Jenderal SPD kepada saya pada tahun 2019. Mulailah saya untuk bekerja di Mozambik sebagai misionaris muda. Baik, Pater. Pasti para pemirsa sekalian ini pasti bertanya-tanya, mengapa Pater itu memilih tanah Mozambik? Kan daerah Afrika kan juga banyak. Ya. Mengapa harus tanah Mozambik? Saya dulu sukanya ketika frater begini, para saudara. Ketika frater tuh kami dapat uang saku, lalu uang saku itu saya tabung, saya suka beli ini National Geographic. Saya baca, kalau saya suka ini ya, akhirnya saya menemukan minat saya kalau saya suka berpetualang. Saya suka dengan belajar budaya-budaya baru. Dan apa yang buat saya paling penasaran adalah benua Afrika. Dan minat saya itu makin kencang ketika mulai marak-maraknya Black Panther ya. Black Panther, Wakanda Forever. Orang sebut Wakanda tidak ada. Nah, oleh karena itu saya makin kuat. Di sana saya lihat Afrika dan budayanya seperti itu. Nah, biarpun itu negeri yang fiksi, tapi kurang lebih itu mau representasikan Afrika. Dan mengapa Mozambik yang saya pilih? Saya itu macam acak-acak aja, karena saya nggak tahu Mozambik, nggak mengenal anggota SPD, termasuk para anggota SPD dari Indonesia yang bekerja di sana, yang bekerja di Mozambik, tapi ya karena di sana belum ada yang lulusan dari SPD Malang, maka saya tulis saja di situ Mozambik di nomor 1. Lalu ya puji Tuhan saya diberi rahmat oleh Tuhan untuk jalan ke sana sebagai misionaris SPD, misionaris muda di Mozambik. Berbicara nih tentang pilihan pertama Pater ini kan, bagaimana kesan pertama Pater ketika sampai pertama kalinya di tanah Mozambik? Apa yang Pater rasakan gitu? Saya pikir Afrika itu padang gurun semua, Afrika padang rumput semua. Ternyata sana banyak ini. Saya mendarat waktu itu di ibu kota, di Maputo. Ternyata banyak gedung-gedung tinggi, banyak mobilnya. Sudah. Ya itu. Lalu hal yang pertama saya rasakan ya itu shock, stres ya. Ketika di sini kita masih biasa dengan bahasa Indonesia,
di bandara masih lumayan lah bahasa Inggris. Sampai di sana orang mulai bicara dengan bahasa Portugis. Yang saya sendiri hanya tahu obrigado, terima kasih aja. Yang lain maaf saja, saya belum belajar. Ya itu ketika itu pengalaman pertama sebagai misionaris ya. Saya tidak bayangkan orang akan langsung bicara Portugis pada saya. Dan saya bilang ya, saya hanya bicara bahasa Inggris di sana. Oh, pengalaman yang sangat menarik ya Pater di tanah Afrika, Mozambik. Terus setelah Pater sampai di Mozambik ini, Ya. Pater membutuhkan berapa waktu untuk mempelajari bahasa Portugis gitu? Atau Ya. saat mempelajari bahasa Portugis, Pater apakah diberikan di rumah umat atau belajar di sekolah atau gimana? Ya, ketika datang memang ini kewajiban kita sebagai misionaris muda, misionaris yang datang diutus ke satu negara adalah belajar bahasa ya. Dan itu tuntutan wajib, kalau enggak kita mau komunikasi seperti apa, kita mau dengar umat seperti apa, mau mewartakan apa juga akan sangat kesulitan kalau kita tidak ini. Tapi waktu itu diberikan waktu 6 bulan untuk belajar bahasa Portugis. Ya, puji Tuhan, saya selesaikan itu dalam waktu 5 bulan ketika itu. Karena gurunya itu sangat profesional, itu mantan guru, mantan dosen bahasa Inggris dan Portugis. Jadi belajar bahasanya dengan pengantar bahasa Inggris. Tapi ya itu beliau sangat sangat tegas, profesional. Biarpun seorang Katolik tahu saya pastor, tapi di dalam les saya juga kena bentak ya. Sebagai murid. Ya, karena beliau profesional. Kalau di luar beliau akan cium tangan saya, tapi kalau di dalam kelas akan bentak saya. Ya itu, tapi ya 5 bulan saya selesaikan. Nah, ketika itu saya boleh lanjutkan. Ya, hal yang menarik bagi saya, belajar bahasa baru, bahasa Indonesia dengan bahasa Portugis kan berbeda gramatikanya. Bahasa Portugis ada nada-nadanya, ada penekanannya, salah tekan dikit itu maknanya ada menceng. Gitu. Terus bagaimana Pater pembagian waktunya? Pasti kan itu juga memiliki waktu yang berbeda gitu. Bagaimana cara Pater mengatasi atau beradaptasi dengan perbedaan waktu di sana, di Afrika dengan di Indonesia? Itu pengalaman hari-hari pertama ya, wajar kalau ini karena perbedaan waktu ada 5 jam, di sana 5 jam lebih lambat daripada kita. Misalnya kita di sini jam 7 malam, di sana masih jam 2 siang. Nah, itu. Apa yang jadi itu biasa kita sebut jet lag ya, jet lag. Jadi perbedaan jam biologis. Jadi di sana udah waktunya orang sudah tidur, masih terang matanya kan. Nah itu pengalaman jet lag. Tapi ya itu mudah diatasi dengan sendirinya. Butuh waktu 2 hari atau 3 hari paling banyak untuk penyesuaian jam biologis. Itu. Tapi ya itu, saya yang belum terbiasa pada masa awal tuh, malam kan biasanya telepon keluarga, telepon kenalan. Saya di sana malam coba telepon orang tua saya jam 7 kan selesai selesai makan kan jam 7 malam. Saya telepon orang tua tidak diangkat. Oh iya, ternyata di Indonesia jam 12 malam. Ya. Kalau berkontak dengan keluarga di tanah air itu pastinya penyesuaian, jadi ada perbedaan waktu. Ya, itu yang bisa saya bagikan. Bagaimana Pater dengan makanannya? Kalau di Indonesia kan mungkin makanannya kan bedas-bedas. Bagaimana kalau di Afrika sendiri? Makanan, saya sebagai orang Jawa, sebagai orang yang dibesarkan di tanah Jawa ini, jujur paling rindu saya itu dengan tempe ya. Tempe. Di sini orang bisa bilang tempe lagi. Di sana saya disodori daging, sodori ikan. Saya tanyanya, mana tempenya? Mana tempenya?
Ya karena memang saya dibesarkan dari kecil sama ibu bapak dikasih tempe. Nyesuaian itu cerita pribadi saya. Tapi kalau makan di sana ya saya karena terbiasa di rumah formasi juga diberi apa diajarkan nilai-nilai bahwa apa yang diberi, apa yang disediakan itu kita makan, kita santap. Dan termasuk juga kita ketika kita masuk ke tempat misi diberi apa yang ada di sana, karena beras juga harganya agak tinggi, yang agak murah itu makan harian di sana di Mozambik ini shima itu para saudara dari tepung jagung itu dibuat bubur lalu dipadatkan, jadi bentuknya nanti seperti lontong itu. Lontong tapi besar seperti ini, ada di wadai di mangkok, dijual gitu shima. Lalu biasa makan dengan kacang merah atau kacang Benebon yang biasa kita santap, atau kacang tolo itu dibuat kaldu kari di situ. Lalu yang aneh juga menurut saya nih makan tepung tapioka itu dipadatkan juga, jadi makannya kenyal sampai sini itu aneh rasanya. Namanya karakata di sana. Itu makanan sehari-hari mereka di sana. Kalau nasi itu biasa digunakan dalam pesta, itu pasti ada makanan pesta itu nasi. Tapi kalau sehari-hari ya shima dan karakata itu yang khas orang Mozambik. Berarti di sana nasi atau beras itu harganya mahal berarti ya, Pak? Iya. Ya sebetulnya setara dengan kita, hanya karena mereka terbiasa dengan tepung jagung dan tepung tapioka itu yang harganya di bawah itu ya, yang kita bilang ya berasnya lebih mahal. Pasti pemirsa sekali ini bertanya-tanya ya, gimana sih perkembangan iman atau perkembangan kekatolikan di tanah Mozambik gitu, Pak? Mungkin Pater bisa menceritakan atau pengalaman Pater selama membina iman dan melayani di Mozambik. Bagaimana umat di sana, kerohanian umat, saya harus akui bahwa apa yang membuat saya begitu bahagia di sana adalah ketika umat merayakan liturgi.